kepada jamaah yang masih di luar, mari masuk ke dalam karena alhamdulillah guru besar kita Buya Kiai Haji Munawir Asri SQ telah berada di tengah-tengah kita dalam kondisi sehat walafiat, alhamdulillah, karena beliau merupakan puncak acara pada peringatan Maulid baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1444 Hijriah ini. Kepada jamaah yang masih di luar, mohon dengan segala hormat untuk masuk ke dalam, ya, karena sebentar lagi kita akan sama-sama mendengarkan Maulidul Hasanah, ceramah yang akan disampaikan oleh Abuya Kiai Haji Munawir Asri SQ. Baru jamaah sama-sama kita duduk. Streaming live. Bisa kirim ke HP ya. Nanti saya kasih linknya. Bisa ya? Iya. Jadi ya. Ini live saya nanti ke Pak Ustaz. Oh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan kita ya di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dua nomor dan walafiat bismillah habis guru saya Abu Bakar bin Haji Mustafa ya, mudah-mudahan beliau terus sehat panjang umur, ilmu banyak, dan barangkali lebih lama. Channel ini Berapa dulu Jamin atau Allah. Iya, udah saya bikin baru nggak belum bisa ya. Tahap. Syukur alhamdulillah. Panjatkan hadirat Allah yang telah melimpahkan banyak nikmat sehat dan umur, dan nikmat lainnya besar nikmat adalah nikmat iman waris hingga malam hari ini yang dapat merayakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sudah saya bilang, saya dua kali guru mau. Lihat tadi saya sudah bilang, gedenya gunung, luasnya lautan, kalah mati saya. Mati saya gede, mati. Para guru hadir di dalam hati. Alhamdulillah, di dalam di masa kita dikumpulkan oleh Allah di tempat ini karena sengaja-sengaja, namun memang kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga guru-guru saya sini pada yang pertama mungkin ya, menghadiri maulid. Yang kedua yang mengenai pemberitahuan, insya Allah hari Rabu akan datang, saya sama jamaah lainnya akan berangkat umroh, dan insya Allah akan mendoakan beberapa guru sekalian, guru saya di sini, biar kita sama-sama pergi lagi di sana. Saya belum, bukan kebanyakan duit, bukan. Saya punya murid, alhamdulillah, tidak pernah lupa ya, dengan kebaikan guru. Mudah-mudahan saya bisa mengikuti langkah murid saya, bakti kepada guru. Jangankan buat berangkat umroh, buat bayar listrik aja saya bingung. Tapi Allah punya kuasa, Allah punya bisa, dan Allah punya mau. Dan pada saat itu
Saya cuma calon umroh. Siapa yang orang mau umroh ayo ikut saya, ikut saya kumpulin pergi ke Inggris. Saya nggak perlu ikut. Alhamdulillah setelah 2 tahun 19, 20, 21 tahun itu libur karena ada mas Covid. Sekarang dulu masih ada sedikit. Allah izinin, insya Allah mudah-mudahan kami bisa sampai di sana berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan melaksanakan ibadah umrah, dan mudah-mudahan ibadah kami diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin ini adalah doa para wali hidup. Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala Syahid dan doanya ibu-ibu dan sekalian, bahwa memang setiap orang yang mengerjakan lillahi ta'ala ikhlas karena Allah, maka Allah akan memberikan imbalan yang tidak pernah kita sangka. Mudah-mudahan kita semua mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita kenalin tausiah kita Abuya Beranda Mengawi Asli, dan yang keduanya guru saya Haji Mustafa Ilyas. Walaupun sedikit doa, walaupun sedikit berikan tausiah, nanti beliau akan menutup sekalian doa. Ngobrol ya pada guru kita bersama Abuya Haji Beranda Mengawi Asli. Dipersilahkan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami At-Taufiq Al-Mukarram Ustaz Haji Abdul Razak, mudah-mudahan pergi pulang perjalanan ibadah umroh dalam keadaan sehat, memperoleh umroh yang makbulah, jamaahnya dalam lindungan Allah Subhanahu. Banyak para kiai, banyak para habaib hadir malam ini. Mudah-mudahan sebab kehadiran beliau menjadi doa buat Al-Mukarram besok pergi umroh sehat-sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Perayaan itu identik dengan kegembiraan. Maka malam ini saya lihat semua jamaah wajahnya wajah yang mengekspresikan kegembiraan.
Ada orang yang suka miara kucing yang rambutnya itu kucing apa namanya? Iya. Kucing? Angkor. Dirawat, dipiara sekian bulan, itu kucing Anggora melahirkan. Girang nggak tuh orang yang suka? Girang. Warga yang menernak kambing 2 ekor betina dan jantan, baru 3 bulan dia piara, bunting yang betina. Girang nggak? Baru bunting udah girang, begitu lahir anaknya sekali 3, makin gitu. Miara kucing, kucingnya lahir girang. Miara kambing, kambingnya lahir girang. Ini kita girang karena merayakan hari kelahiran seorang nabi yang lebih mulia di antara 124.000 nabi. Rasul yang paling mulia di antara 313 rasul, yang semuanya nabi, yang semuanya rasul, diciptakan dari cahaya Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Fajami'ul anbiya'i khuliqu min nuri Muhammadin. Udah makan belum? Oh, baru 16. Sekali lagi yang semangat biar tembus 7 lapis lagi. Biar 2024 kita punya presiden baru. Amin apa? Ini yang diam aja romannya memilih Ganjar. Enggak. Kita pengen berubah. Mudah-mudahan 2024 ada presiden yang kita dambakan. Amin. Ya, insya Allah ijazahnya asli. Bilang Allahnya yang keras. Fajami'ul anbiya'i khuliqu min nuri Muhammadin. Maka semua para nabi dan rasul khuliqu min nuri Muhammadin. Allah Ta'ala ciptakan semua nabi, semua rasul dari cahaya Nabi Muhammad. 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan, nur cahaya Nabi Muhammad sudah tercipta. Makanya proses kelahiran Nabi itu melalui nuriyah, wad'iyah, zahiriyah. Bu, Ibu, apa kabar? Sehat? Udah beli obat nyamuk? Ada nyamuk ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau tadi peternak kambing yang miara kucing lahir girang, ini yang kita rayakan hari kelahiran seorang nabi, seorang rasul
yang seluruh nabi dan rasul diciptakan dari cahaya Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadan wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi. Nur Nabi kita setelah Allah Ta'ala ciptakan, malaikat dipanggil Jibril, tolong letakkan nur ini di sebuah tempat. Belum bisa live ya. Maka nur Nabi Muhammad ditempatkan yang sekarang ini posisinya ada di dalam Ka'bah. Itulah tempat di atas muka bumi ini yang paling terbaik, karena dulu Allah Ta'ala letakkan nur cahaya Nabi di situ. Jibril Allah Ta'ala suruh, Jibril letakkan di dunia, di tanah yang bagus, di daerah yang suci. Jibril bingung, dunia lempengan mana? Maka Jibril pakai map. Maka tempat terbaik di atas permukaan bumi ini adalah di mana dulu Allah perintahkan Jibril meletakkan nur cahaya Nabi Muhammad. Salatullah salamullah Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wala quwwata illa billah. Itu nur cahaya Nabi Muhammad ketika dibawa oleh malaikat Jibril
diletakkan di atas permukaan bumi yang paling terbaik di dunia, itu nur udah mengeluarkan suara tasbih yang barusan kita baca. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maka begitu nur di bawah Jibril, ada suara yang keluar dari cahaya tersebut. Jibril mengikuti bacaan tersebut. Saat Nabi dilahirkan jasadnya, maka disambut keluar dari rahim dengan bacaan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bu, Aminah lahir nggak berdarah. Kalau ibu berdarah nggak? Setetes pun nggak ada darahnya. Kenapa? Karena yang lahir ke alam dunia manusia termulia, yang namanya ada di pintu surga. Setelah nama Allah, la ilaha illallah Muhammadur, nama yang paling sering disebut di dunia nama Nabi. Mulai dari kita bangun tidur udah kedengeran nama Nabi disebut. Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alika wa ashabika ajma'in. Nama Nabi kita baru bangun udah disebut. Ini sound yang biasa kita pakai. Selesai bacaan tarhim, ada suara. Suara apa? Suara speaker. Agak bisa bedain suara beduk dengan suara speaker. Mana ada beduk jam segini? Suara speaker. Ngapa ini jadi begini? Gara-gara kardus digembok. Sudah ketahuan kardus pakai digembok. Kebocoran air hujan juga sobek. Ternyata itu cara untuk mengurangi anak bangsa di negeri ini. Maka yang jagain kardus anggota KPPS pada mati hampir 900 orang. Kita nggak tahu itu cara mengurangi penduduk di sebuah negara. Kita nggak tahu. Makanya ini saya kasih tahu. Tapi jangan ngomong-ngomong sama Pak RT. Di dalam proposal dunia, Yahudi menginginkan negara-negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam supaya dikurangi agar dia tidak menjadi sebuah kekuatan yang menghambat program mereka. Mereka ketakutan saat 212 di Monas. Terkumpul 10 juta dalam satu komando. Dibilangin dari panggung, jangan diinginkan
diinjak itu rumput yang ada di taman-taman Monas. Dengar kata, enggak diinjak, rapi, enggak rusak. Takbir, sallu ala Nabi. Itu kekuatan pertama di negeri ini yang ditakuti. Lanjut. Ini sayur sop, baunya udah sampai sini. Ada kepala kambing muda. Alhamdulillah. Beliau tahu memang kedoyanan saya. Saya kalau makan ayam diomelin sama istri. Ayam. Tapi kalau makan kambing dia suka nanya, makan apa nih, tenaga beda. Makanya saya kalau ceramah di sini istri udah tenang aja. Ustaz Karim senang. Alhamdulillah. Itu kekuatan pertama ditakuti di negeri ini. Mereka beranggapan bahwa kekuatan Muslim akan bangkit dari Indonesia. Maka dengan berbagai macam cara tokoh-tokoh kekuatan ini dipermasalahkan. Kalau perlu target matiin. Lolos terus 2 kali uji coba pembunuhan. Sampai anak buahnya dibunuh di KM 50. Targetnya mah bisa kasih tahu tapi jangan ngomong ya. Tuh ya Allah. Jahat apa enggak tuh? Jahat apa enggak tuh? Kurang kenceng jahat apa enggak? Kurang kenceng jahat apa enggak? Ya orang kagak korupsi di penjara. Orang gak ngambil tanah negara di penjara. Santrinya dia gak ajarin nembak orang, enggak, malah santrinya ditembak, masih di penjara juga. Padahal Presiden Jokowi udah baik banget, udah bilangin jika ada warga yang melanggar prokes cukup minta maaf, bayar denda. Dia ngomong begitu tuh Presiden Jokowi, kepala negara, memberi keringanan buat warga yang melanggar prokes, nggak usah di penjara. Dia udah ngomong begitu. Tapi waktu di penjara kok dia diem aja ya? Saya jadi bingung itu sama omongannya. Penjara juga. Selesai beduk ada azan. Di dalam azan ada lagi suara yang menyebut nama Nabi. Tarhin suara disebut ada nama Nabi. Di dalam azan ada nama Nabi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di suara yang begini Ustaz Karim biasa. Ya kalau azan subuh orang bangun semua. Di dalam azan ada nama Nabi. Syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau muadzin enggak pakai baca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dipanggil sama Pak RT. Sini lu azan, kenapa lu enggak mau menyebut nama Nabi? Dipanggil. Bakal ditanya KTP-nya ini, jangan-jangan kalau dulu ada tandanya. Di zaman era Soeharto tuh anak komunis KTP-nya ada tandanya, dia nggak boleh jadi PNS, nggak bisa jadi pejabat, ada tandanya di pojok. Sekarang malah bangga jadi anggota DPR, pakai ngomong lagi saya bangga jadi anak PKI. Ada apa ini jadi begini? Malah kemarin Agustus udah keluar tuh Kepres, keputusan presiden. Dalam keputusan itu negara harus minta maaf sama PKI. Loh,
Yang kedua, nanti jika ada kibaran bendera PKI di tengah-tengah warga, kalau ada warga berani nyopotin, warga bakal ditangkap. Sudah ada kepresnya. Ya Allah, ada apa ini begini? Nih saya kasih tahu yang terjadi di parlemen. Nggak diekspos ini, kita kagak tahu. Ntar tahu-tahu udah ada. Ini pada bingung amat ini senang. Lanjut. Insya selesai. Selesai azan, muadzin baca doa Allahumma rabba hadhihi da'watin wassalatil ati sayyidana. Nama Nabi dibaca dalam doa azan. Bukan hanya satu orang, bukan hanya muadzin, yang dengar, jamaah yang sudah datang juga membaca doa tersebut. Di seluruh dunia muslim membaca doa setelah azan, di dalamnya ada Nabi Muhammad. Setelah itu qobliyah subuh. Setelah qobliyah, kata Ustaz Razak, tunggu jamaah baca sholawat. Ya Rabbi bil Mustafa balligh sidana wa fir lana ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul kaunaini wasaqalain wal fariqaini min urbin wa min ajami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fir baca sholawat, kata Ustaz Razak, komat. Di dalam komat ada nama Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di dalam doa setelah komat ada lagi nama Nabi. Selesai sholat, wiridan, doa. Di dalam doa, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nama Nabi. Selesai urutan doa semua dibaca. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ada nama Nabi lagi. Selesai usap muka, jamaah sebelum pulang meninggalkan masjid, salaman dulu tuh keliling jalan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Nama yang paling banyak disebut di dunia nama Nabi Muhammad. Maka saat ia lahir, watabasyaratil makhluqat, seluruh ciptaan Allah gembira Nabi dilahirkan. Waqalatit tuyur, berkata itu burung-burung. Kalau tohir satu ekor burung, kalau tuyur semua burung yang ada. Mulai dari burung yang paling kecil, emprit. Mana kenal emprit? Emprit, bondol. Itu emprit, bondol, pacotnya sama. Apa lagi? Teler. Ada lagi yang pacotnya sama, emprit, bondol, namanya manyar. Manyar hanya hidup bikin sarang di pohon kelapa. Maka warna bulunya dia kuning dan coklat.
kuning warna daun kelapa yang muda, coklat warna daun yang muda tua. Burung manyar kalau yang muda suka dibuat janur. Kalau ada janur di pinggir jalan, di pertigaan, itu pertanda ada warga yang hajatan. 2 tahun nggak lihat itu janur, kemarin ada COVID. Asal ada orang banyak, temennya COVID datang. Yang pakai baju coklat tuh. Ayo kerumunan, jangan. Dilarang. Ada yang udah tambahnya disuruh bubar. Nggak lihat janur kita 2 tahun. Sekarang janur banyak lagi. Alhamdulillah. Ada janur kelihatan manis. Gue lagi mantun bilang cakep kenapa? Ada diem aja sih. Ada janur kelihatan manis. Yang bikin orang kampung Raden. Insya Allah Gubernur Anies jadi presiden. Ya Rabbal. Inilah kekuatan kedua. Kekuatan pertama 212, kekuatan kedua Anies Rashid Baswedan. Dia salah satu capres yang berani melawan oligarki. Dia yang berani melawan 9 naga. Proyek 9 naga itu yang namanya reklamasi. Walaupun pusat sudah mengizinkan silahkan terus bangun. Walaupun Ruhut Binsar Penjahitan sudah bilang terus bangun. Tapi pemerintah daerah Provinsi DKI karena itu melanggar peraturan. Nggak boleh dibangun. Tanda tangan beliau gagal reklamasi. Kekuatan yang kedua. Cina pada ketakutan kalau dia jadi presiden. Maka dimusuhin terus. Makanya doain. 5 kali habis sholat doain Anies. 5 kali habis sholat doain Anies. 5 kali habis sholat doain Anies. Gak ada gubernur habis jabatannya pulang pakai dianterin sama warga. Ya Allah. Begitu terkesan selama 5 tahun. Benar, semua berbagi rata kepada semua agama yang ada di Jakarta. Kalau ada dana hibah, beliau tidak hanya untuk rumah ibadah umat Islam, tapi gereja-gereja juga dia bagi. Masya Allah. Tony udah ya? Hah? Terus. Apa kata burung? Burung berkata, ya Rob, izinkan aku bersama teman-teman untuk merawat bayi Muhammad. Burung minta izin sama Allah, saking senangnya pengen merawat Nabi Muhammad. Burung cicak, burung sikatan, burung ini yang suka main di WC binatang. Burung-burungan. Ya itu cicak. Apalagi 2 tuh yang suka nemplok di pegangan. Betawi zaman dulu kalau buang hajat keluar dari rumah jauh di tengah kebun. Kedalaman 7 meter, 5 meter. Kita pegangan tuh berjembat. Untuk jongkok di situ. Subuh kita buang air, sebelum subuh ada yang bunyi di bawah pohon bacang. Apa tuh? Burung hantu. Kalau yang halusan dikit namanya burung celepuk. Kalau hantu serem. Ternyata burung-burung buas waqalatil wuhus, binatang-binatang buas juga berkata, ya Rob, izinkan aku untuk bisa merawat bayi Muhammad.
Aku lebih berhak dibanding burung-burung emprit, burung bondol yang makan padi. Burung apa tuh? Gereja mah kagak makan padi. Ya beda, salah semua. Emprit. Hah? Iya, sipit. Parkit. Bukan. Yang di sawah itu dua dulu, burung emprit sama burung bondol. Itu yang paling banyak ada di pohon padi. Kata burung-burung binatang buas, saya lebih berhak untuk merawat Nabi Muhammad. Masya Allah, saking girang tuh Nabi dilahirkan. Wa basyaratil makhluqat, seluruh ciptaan Allah senang dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka maulid itu identik dengan kesenangan. Bagaimana kita kagak senang datang baru duduk dikasih snack, risol, pendulu, dadar, lemper, apalagi soalnya saya belum dapet. Baru duduk udah dikasih untuk mengisi acara sambil kita membasahi dengan snack yang disiapkan. Itu untung. Habis doa entar ada lagi. Ada lagi. Masya Allah. Udah untung hissi, untung maknawi. Tadi guru kita pimpin bacaan wali jami'il muslimina wal mu'minina wal al ahya'i minhum. Enggak hanya keluarga atau pik yang sudah berpulang ke rahmatullah, tapi seluruh jamaah yang keluarganya udah tiada dapat pahala. Alhamdulillah. Untung isi sifatnya temporer, sementara dunia makanan yang kita makan bakal busuk. Ma'akarta fa'abnaita, yang kamu makan bakal busuk. Misalnya kita makan siang di sederhana sore pagi, Raumanmu depan ULJ, hah? Pagi sore, sengaja gue salahin lu dengerin apa kagak. Makan di situ pagi sore, kita pesen pala kakap yang paling besar, itu hampir nggak kelihatan piringnya. Pala kakap semua. Yang di bawah daun telinga itu ikan, dagingnya tebel sampai kayak sendal jepit swallow baru. Minumnya alpukat. Kita pakai meja yang ketiga setelah masuk ada di sebelah kanan. Tahu aja VIP gua habis makan tadi. Pala kakap, minumnya alpukat, tapi di perut kita nggak sampai 24 jam. Makalta fa'abnaita, yang kamu makan bakal busuk. Makan pala kakap zuhur, makan siang, besok pagi bukan pala kakap lagi yang kedua. Apa namanya? Yang halusan dikit, pekai. Kalau bilang yang tadi kurang etis. Bu kelamaan jadi saya ngomong. Keledai kena, bukan kedelai mah kacang.
Keledai itu dipakai oleh warga di sebuah desa untuk mencari nafkah. Desa itu, kampung itu dikenal di zamannya sebagai desa tertinggal. Kehidupan masyarakatnya ekonomi lemah. Maka ibu-ibu di situ bekerja keras. Kalau pagi keluar dari kampung dengan kendaraan keledai, kerjanya ngulik nyusuin bayi yang orang melahirkan nggak mau netein. Ada nggak orang habis melahirkan nggak mau netein, Bu? Ada dikasih susu kaleng anaknya, dia takut badannya kendor. Dia suruh tuh pembantu kasih siapkan susu kaleng buat anaknya. Di zaman dulu udah ada. Itu semua yang kuli memberi jasa ASI buat bayi dibayar, kecuali Halimatus Sa'diyah. Kenapa bayi Nabi nggak buru-buru diambil oleh para penawar jasa? Karena Abdul Muttalib, kakeknya Nabi, di zamannya tidak terlalu dikenal sebagai orang masuk golongan orang-orang kaya, orang biasa. Makanya nggak buru-buru diambil. Yang mengambil setelah semuanya mengambil, bayi Nabi diambil oleh Halimatus Sa'diyah. Kata Halimatus Sa'diyah, biar saya yang merawat dan saya tidak usah dibayar. Itulah awalul ikhlas, pertama kali keikhlasan seseorang untuk berbuat kebaikan. Halimatus Sa'diyah. Begitu digendong, begitu dibawa pulang, naik kendaraan keledai, keledai kampung situ kuru-kuru. Apa tuan kurus? Kalau kurus itu di atas kuru. Kalau kuru itu tulang iganya kelihatan. Udah ketahuan tulang iganya kelihatan, saking kuru pakai berjemur pagi matahari. Orang asal lewat, ya Allah itu gilesan apa enggak? Kuru tuh. Itu tulang iga keledai kelihatan saking kurusnya. Begitu di punggungnya ada bayi Nabi Muhammad, itu keledai kegirangan langsung gemuk. Insya Allah. Makanya orang kalau girang bahagia gemuk. Iya. Dia aja tuh dia. Gemuk aja dia, makalah kita. Enggak ada romannya mukanya susah. Dia enggak ada masalah romannya hidup. Kan yang bikin susah tuh hidup timbul bermasalah kalau roman raut muka kita kelihatannya ruwet. Jadi banyak utang kalau begitu. Belum bayar udah utang lagi. Belum bayar udah utang lagi. Potongan ruwet jadi masalah. Itu keledainya langsung gemuk. Tadi datang jalan pelan. Ya karena kuru. Orang kalau kuru jalannya kan pelan. Beda sama orang sehat, jalannya gagah, rokoknya Samsung, asapnya pakai dikeluarin dari hidung lagi. Kadang dari hidung bisa, dari kuping dia keluarin gas. Itu orang kalau sehat begitu tuh, ngerokoknya Samsung, makannya pala kakap, di dompetnya cuma ada 20 juta, enak udah itu begitu. Ini saya ngomong begini karena ada Kiai Haji Mustafa Ilyas. Masa saya ngomongin di dompet 20.000? Kagak enak sama dia saya. Guru, maafin ya.
Lanjut ini. Lanjut. Sampai di rumah Halimatus Sa'diyah ditetein. Pakai bahasa yang jelas saja ya. Tetein. Ya, baru tahu. Ternyata Halimatus Sa'diyah di rumah punya bayi juga. Maka dibagi dua tuh. Payudara yang sebelah kanan untuk Nabi Muhammad, payudara yang sebelah kiri untuk anaknya. Beberapa hari kemudian payudara yang sebelah kanan yang untuk Nabi Muhammad bermasalah, kagak keluar. Halimatus Sa'diyah saking sayangnya dikasih yang sebelah kiri yang milik anaknya. Nabi Muhammad nggak mau, masih bayi aja dia udah tahu ini bukan milik saya, dia kagak mau tuh encong. Masih kecil tuh dia udah tahu, nggak mau tuh. Hah? Ini kadang udah aki-aki masih aja. Ya Allah. Hari berganti minggu, berganti bulan, pertumbuhan badan Nabi terus kelihatan. Sehat dengan asinya Halimatus Sa'diyah. Saking girangnya ada Nabi, keledai bisa gemuk. Ternak kambing Halimatus Sa'diyah, di rumah itu ada Nabi Muhammad yang masih bayi kegirangan, itu kambingnya gemuk-gemuk. Tetangganya pada heran, silime dikasih apa kambingnya, kok tiba-tiba pada gemuk? Pengaruh di dalam ada bayi Nabi Muhammad. Terus pertumbuhan badan, terus saat makan Halimah anaknya banyak, siapin di nampan, senampan bertiga. Nabi yang masih kecil udah kelihatan akhlaknya, makan bertiga di nampan, dia tetap ikut sama yang lain, dia turunkan tangannya ke nasi. Karena dia lihat yang dua lahap, Nabi cuma pura-pura sambil didorong nasinya untuk diberikan kepada yang dua yang lapar. Dari masih kecil aja udah kelihatan akhlaknya. Beda sama di kampung saya, nampan bertiga, daging cuma satu potong, dia urugin nasi. Iya, biar nggak kelihatan, dia kopet sendiri. Yang dua nyariin mana dia ini daging. Ya Allah. Terus kayaknya udah kemalaman ya. Saya tambahin ayat yang dibaca oleh Ustaz Haji Abdul Karim. Al-Ahzab 45. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka wahai Nabi, maksudnya Nabi Muhammad. Allah jika panggil Nabi Rasul yang lain disebut namanya. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Hai Adam, tenang-tenang tinggal di sorga bersama istrimu Hawa. Fakula minha ragadan haitsu syi'tuma. Silahkan makan apa yang kamu mau. Mangga harum manis ada, dermayu ada, mana lagi ada, capi ada, rambutan ada, upi layu ada. Nenek-nenek pasti tahu zaman dulu. Bukannya capi, bukan. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Buah yang lain boleh kau makan, tapi yang ini jangan kau makan. Dekati aja, jangan dah. Fazallahu syaitan, setan bisikir Siti Hawa, Hawa ini buah khuldi lebih enak dibanding buah-buah yang ada di sorga. Terus kadang laki suka kalah bujuk rayu perempuan.
Akhirnya Nabi Adam makan buah huldi, nyangkut di leher udah ketelen. Maka suami ibu pegang, ntar pulang lehernya ada buah huldi. Tanya, Bang ini buah huldi enggak? Iya, bawaan dikit. Siti Hawa juga makan, tapi langsung ketelen karena leher perempuan licin, suka ngomongin lakinya. Suka ghibah, suka namimah. Makanya langsung ketelen Siti Hawa makan buah huldi. Allah Ta'ala letakkan sebelah-sebelah, di sebelah kanan dada sebelah kiri sebelah. Jadi bagus, coba kalau ditaruh di dengkul, susah netain. Rasanya netain tuh. Tapi ditaruh di sini gampang, tinggal buka kancing satu, masukin kepala anak, jadi. Alhamdulillah. Yang alhamdulillah yang laki bukannya lo. Alhamdulillah. Ya ayuhan Nabi, maksudnya Nabi Muhammad. Inna arsalnaka syahida. Sesungguhnya kami, kata Allah, mengutus engkau ke alam dunia sebagai syahida, saksi, alat bukti kebenaran ajaran agama Allah. Buktinya cara hidup Nabi. Jika agama perintahkan kita pemeluknya ibadah, udah dicontohin nama Nabi ibadah. Makanya dia jadikan, Allah menjadikan Nabi contoh buat kita. Laqad kana lakum bi Rasulillahi uswatun. Sungguh dalam pribadi Rasul Nabi Muhammad merupakan suri teladan, contoh buat kita. Segala macam perintah Allah udah dicontohin nama Nabi. Dalam urusan sholat, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Enggak ketemu Nabi, enggak berjumpa Nabi, enggak lihat Nabi, tapi ada pewaris Nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris Nabi. Pengen tahu cara Nabi sholat, lihat pewarisnya. Sunnah laki-laki saat berdiri sholat melenggangkan kaki maksimal sejengkal. Itu dipikir begitu, maksimal sejengkal kalau laki-laki. Kalau perempuan sunnatnya dirapatkan. Beda. Kenapa dia rapat beda sama kaki, beda sama laki? Kalau laki kalau rapat kegencet. Ya tahu sendiri kalau kegencet. Not kayak bisu memecah kan. Makanya perempuan dia mah enggak renggang. Kalau renggang ada angin masuk. Sering. Ada hikmahnya. Gerakan-gerakan ibadah sholat ada hikmahnya. Diri aja beda, ada hikmahnya. Maka kalau laki nggak boleh bekangkang, kecuali ada uzur syar'i, halangan yang dibenarkan oleh agama. Ada tamu dari mana tahu datang ke masjid kita sholatnya bekangkang. Kita tanya, mohon maaf, kok sholatnya bekangkang? Maaf, saya nggak bisa rapat, saya kondor. Kalau rapat kan kondor kejepit. Maka kita nggak usah komentar kalau di sini ada orang sholatnya bekangkang, itu orang. Tapi pelan-pelan bilang. Diatur tuh oleh syariat, yang paling berhak menjadi imam adalah orang sekitar masjid. Maka masjid ada pengurusnya. Tamu datang nggak boleh maju aja jadi imam. Lu tamu, makmum, kecuali nggak ada orang. Maka masjid jangan ditinggal-tinggal. Kalau masjid ditinggal-tinggal sama ulamanya sama kiainya, banyak masjid direbut sama kelompok lain.
Begitu udah berasa dia dapat kesempatan jadi imam, udah enak, dia panggil teman-temannya. Lama-lama banyakan dia. Tuh. Maka diatur oleh agama. Jangan maju kalau kita ini pendatang, kecuali udah deket sama pribumi, sama warga, udah kenalan, udah tahu kadar keilmuan, disuruh mau. Jangan nggak punya ilmu disuruh maju, mau aja. Khairil maketubi bacanya maketubi mau waladol walad bedol. Apaan yang lu bedol? Kalau udah jam berapa sih? 11. Ya Allah. Mana 11 ke 10? 11. Udah ya? Udah ya? Atau Pink emang terkenal di media sosial. Kalau dengerin ceramah dia kuat sampai jam 3. Cuman saya kagak kuat. Inna arsalnaka syahida, Nabi Allah Ta'ala utus sebagai saksi, sebagai bukti kebenaran ajaran agama Allah. Buktinya saksinya kehidupan Nabi. Kalau agama melarang mencuri, Nabi berkata, andaikan putriku Fatimah mencuri, akan aku potong tangannya. Anaknya sendiri, seandainya mencuri, dia potong tangannya. Ini udah ketahuan anaknya korupsi kantong sembako, nggak diapa-apain. Makanya waktu itu sembako terlambat pembagiannya, kontribusinya, karena rebutan. Perusahaan-perusahaan dipegang oleh orang-orang penting, diambil, berebut tender. Akhirnya terlambat waktu itu. Setelah dicek, udah dah saya nggak terusin. Yang kedua, setelah syahidah mubasyirah, Rasul memberi kabar gembira. Aman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Sang Pencipta, dengan Allah, modal 2, iman dan amal soleh. Jika nggak punya 2, nggak bakal ketemu. Kita pengen ketemu orang penting aja, ada prosedurnya, ada aturannya. Kita daftar dulu, hari apa kita diterima, dengan baju apa kita menghadap. Kita menghadap manusia. Ini menghadap Allah juga ada prosedurnya, ada aturannya. Harus punya iman, harus punya amal soleh. Ini kita duduk di acara maulid, bagian daripada amal soleh yang akan mengakhiri hidup kita husnul khotimah. Karena punya modal dasar cinta sama Allah, cinta kepada Rasulullah. Orang yang cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah, akan Allah berikan akhir hidupnya husnul. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan husnul khotimah. Demikian dari saya. Masih ada Kiai Haji Mustafa Ilyas yang akan memberikan kita ilmu sekaligus dengan doa. Mudah-mudahan bersama beliau nanti 2024 beliau maju lagi. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan, prosesnya diberikan kelancaran. Amin ya Rabbal. Sebab kita butuh orang sebagai wakil kita di parlemen. Kalau kita kurang, wakil kita di parlemen bakal dikuasai oleh dia. Makanya kebijakan-kebijakan yang
keluar dari situ kadang tidak menguntungkan kita karena kita tidak punya wakil di parlemen. Maka besok kita pilih Kiai Haji Mustafa Ilyas. Guru maju lagi kan? Insya Allah. Kalau besok maju lagi, sekarang maju dulu sih. Kami persilahkan kepada Kiai Haji Mustafa Ilyas. Takbir. Bro, naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matillah wa syukur 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah.